Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya, di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kajian daurah Fikih Al-Asmaul Husna yang ke-8. Yang keberapa? Yang ke-8. Yang kita targetkan 11 pertemuan saja, insyaallah. Semoga dengan kekuatan dan keagungan Allah memudahkan kita dengan 11 kali pertemuan. Sekarang kita masuk Al-Wali. Ayo ditulis. Al-Matin sama Al-Qawi. Al-Matin sama maknanya Al-Qawi. Al-Matin sama maknanya Al-Qawi. Ya, terulang 3 kali. Terulang 3 kali, ya, Al-Matin. Inna kaidi matin. Kata Allah, sesungguhnya, ya, kaidi. Kaidi itu seperti Allah buat suatu rencana. Ya, matin, sangat kuat. Rencana Allah, kekuatan rencana Allah. Betapapun kita hebatnya merencanakan sesuatu, kalau Allah tidak kabulkan sesuatu itu terjadi, tidak akan terjadi. Ya, berapa banyak orang merencanakan langkah-langkah kesuksesannya, tapi di ujungnya bahkan dia merugi. Ya, berapa banyak orang yang merencanakan anaknya menjadi orang yang soleh, masukkan di pesantren dari TK, SD, SMP, SMA. Ternyata di kuliah anaknya jadi perampok. Berapa banyak orang-orang yang merencanakan, ya, menjadikan anaknya menjadi gangster. Ya, dia pokoknya ngajari anaknya masuk karate, masuk tapas suci, masuk taekwondo. Mau nak kasih jadi petinju anaknya, tapi ternyata jadi ustaz. Ya, nah ini intinya, Allah yang maha merencanakan. Ketahuilah, rencana Allah di atas segala sesuatu. Kita memiliki rencana, tapi rencana Allah di atas rencana kita. Ya, dan rencana Allah lah yang kuat. Tidak ada yang kalahkan. Kalau Allah mengatakan ini rencana saya, itu yang terjadi. Tidak ada satu makhluk yang mampu memalingkan rencana Allah. Maka dari itu kata Allah, innallaha huwar razzaq. Sesungguhnya Allah maha pemberi rezeki, dzul quwwatil matin, dan pemilik sahabat yang memiliki kekuatan yang sangat kuat. Ya, Allah yang memberi rezeki, Allah yang rencanakan rezeki kita berapa. Allah yang rencanakan iman kita tingginya bagaimana. Itu sudah direncanakan oleh Allah. Wa umli lahum inna kaidi matin, dalam surah Al-Qalam. Ini ya, Al-Matin. Sekarang kita masuk Al-Wali. Perhatikan, ayo ditulis Al-Wali. Ya, Al-Wali terulang dalam Al-Quran 2 kali. Al-Wali 2 kali. Al-Wali artinya yang maha bertanggung jawab. Yang maha bertanggung jawab. Yang maha bertanggung jawab. Ya. Yang maha mengawali, pengawal. Bisa juga ditulis saja pengawal. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah pengawal orang-orang yang beriman.
Jadi kalau mau bicara pengawal, pengawalnya orang beriman, bukan Kopassus, bukan pasukan Katak, bukan pas Pampres. Ya orang-orang hebatnya para tentara yang mengawal presiden, tidak. Ini pengawalnya pas Pampres, pengawalnya presiden, ya orang-orang yang beriman yang kawal semua dari pengawal, ya yaitu Allah Azza wa Jalla. Ya, kalau orang beriman coba lihat. Ketika Nabi Ibrahim mau dibakar, siapa yang kawal? Allah. Allah yang kawal Nabi Ibrahim mau dibakar sekarang. Saya tanya, coba lihat Fir'aun. Ketika Nabi Musa dikejar, ya, siapa yang kawal Nabi Musa? Allah. Sudah tersesat, tidak ada di tempat lari. Yang ada di depannya hanya lautan lepas, lautan besar. Kalau pengawal-pengawal begini apa? Pasti nasuruh berenang cepat pakai. Ini tidak. Ya, sampai-sampai orang-orang Yahudi dari Bani Israel mengatakan kita akan ditemukan. Kita akan didapat digantung disalib. Tapi kata Musa tidak. Bahwasanya Allah tidak pernah meninggalkanku. Maka pada saat itu Allah mewahyukan kepada Musa, ya, untuk memukul laut tersebut. Akhirnya dia pukul laut pakai tongkat, langsung terbelah menjadi 12 bagian, 12 jalanan. Disitulah lari 12 kabilah. Ya, nah di sini coba lihat pengawal Allah, bukan pakai senjata, ya, pakai kekuasaan langsung. Akhirnya setelah lolos, Allah perlambat langkahnya Fir'aun. Lolos Nabi Musa di pulau sebelah beserta gerombolannya dari kalangan Yahudi. Orang-orang dari tentara Fir'aun masih di tengah laut. Allah suruh laut. Nah, kumpul kembali laut. Terkumpul langsung laut keduanya, antara sisi kanan dan sisi kiri. Tenggelam siapa? Fir'aun. Ya, tenggelamlah Fir'aun. Nah ini. Jadi itu pengawalan Allah. Kata al-wali sekali lagi terulang berapa kali? 2 kali. Memakai al. Tapi tidak memakai al-waliyu sebanyak 25 kali. Sebanyak 25 kali. Ya. Makna wali saya ulang, apa artinya? Pengawal, penjaga, penanggung jawab, atau pelindung. Sama, pelindung. Boleh juga ditulis pelindung. Ini makna yang lebih tepatnya, pelindung. Ya Allahu waliyul ladzina amanu. Allah yang menjadi pelindung bagi orang-orang beriman. Jadi kalau mau kita dilindungi, ya cukup, ya kita beriman. Ya, mau dilindungi dari rasa lapar, pilih iman. Mau dilindungi dari kemiskinan, pilih iman. Miliki iman. Itu cukup pelindung yang sangat kuat. Ya, sebagaimana khutbahnya Ustaz kita Ustaz Yasir Hafizullah Ta'ala kemarin menekankan pendidikan harus didasari iman. Kesehatan didasari iman. Ya, ekonomi didasari iman. Intinya iman. Itu selaras dengan ayat lau amanu ahlul qura la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk suatu negeri itu beriman, maka kami akan membukakan atas mereka, ya, dari bendahara-bendahara dunia dan langit. Ya, itu janji Allah. Kita akan dikayakan. Coba lihat dari kaum-kaum sebelum kita, bagaimana kaum Samud, ya, dikaya kaum Sabah. Kaum Sabah itu Allah Akbar. Sampai-sampai bayangkan saking suburnya dia punya negeri, pohon anggur lebih 100 jenis anggur di negerinya. Ada anggur hijau, ada anggur merah, ada anggur kepimpingan, ada anggur yang kecoklat-coklatan, banyak sekali. Ya, lebih dari 100 jenis anggur yang muncul di negerinya. Disebabkan apa?
keimanannya. Sekarang kita perhatikan, kita sandarkan. Ayo, al-wali disandarkan kepada Allah pertama. Bahwa Allah adalah zat penolong. Allah adalah zat penolong. Dalam Al-Quran, Fallahu wal waliyu. Dialah Allah pelindung. Ya. Yuhyil mauta, yang menghidupkan yang telah mati. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah ya maha atas segala sesuatu. Kemudian coba lihat, wa huwallazi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatahu wa huwal waliyul hamid. Dialah Allah yang menurunkan hujan setelah kekeringan dan menyebarkan rahmatnya. Dengan hujan itu disebarkan. Dan dialah Allah maha penanggung jawab. Siapa yang turunkan hujan? Siapa yang bertanggung jawab kasih turun, kasih berhenti? Allah. Siapa yang bertanggung jawab bagi-bagi, yang menjadi ketua, bagi hujan ini sekian liter, hujan di sini sekian liter, di sebelah sini hujan, sebelah sini tidak hujan. Siapa yang bertanggung jawab? Allah. Nah itu. Ini pohon ini tumbuh, pohon ini tidak tumbuh, rezeki ini ke sini, rezeki itu ke situ. Yang bertanggung jawab adalah Allah. Ya. Jadi Allah bertanggung jawab secara umum dan secara khusus. Sekarang kita masuk Al-Hamid. Al-Hamid yang maha terpuji. Al-Hamid yang maha terpuji. Terulang 17 kali. Jadi tidak usah ditulis kata terulangnya, langsung saja Al-Hamid 17 baru kata kali atau tanda kali, tanda X. Ya, Allah maha terpuji. Disandarkan satu pada dirinya, pada dirinya. Dua pada Al-Quran, pada Al-Quran. Ya, misalnya kepada Allah. Wa kana Allahu ghaniyan hamida. Sesungguhnya Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Di ayat lain, wallahu wal ghaniyul hamid. Dialah Allah yang maha kaya lagi maha terpuji. Ya. Wastaghnallahu wallahu ghaniyun hamid. Sungguh Allah tidak butuh sama kita. Dialah Allah yang maha kaya lagi maha terpuji. Ya. Itu diantara dalil-dalilnya. Ya, kedua tadi apa? Kepada Al-Quran. Yang ketiga kepada ucapan. Kepada ucapan. Ucapan yang baik. Kepada ucapan yang baik. Jadi Allah perintahkan kita agar berucap dengan ucapan yang baik. Kemudian Al-Muhsi. Al-Muhsi yang maha memperhitungkan, yang maha memperhitungkan, yang membilang. Jadi Allah itu natauki, menghitung. Kalau kemarin memperhitungkan dibalas, berapa perhitungan pembalasan. Kalau ini Allah hitung saja. Misalnya kebaikan tak, ya, siapa yang bisa hitung 30 juz, berapa huruf. Nah, kalau ada di sini yang hatamkan Al-Quran 30 juz, Allah bisa hitung. 1 dibalas 10, 10 dibalas 100, 100 dibalas 1000, 1000 dibalas 10.000, 10.000 dibalas 100.000, terus. Ya, kadar keikhlasan tak Allah hitungkan. Berapa kadarnya? Oh ini dikasih begini, kasih begini. Ya, itu dia Al-Muhsi. Allah yang maha memperhitungkan. Allah bisa hitung ini berapa rumput di sini. Berapa pohon yang tumbuh di dunia. Berapa jumlah ikan yang ada di laut. Berapa jumlah makhluk, 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Allah mampu menghitungnya. Ya, tidak ada yang luput dari hitungan Allah.
Ya, bahkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah sudah perhitungkan. Allah sudah hitung bahwa umurmu kau sekian, rezekimu sekian, ajalmu pada hari ini, jam segini, waktu ini, di tempat ini, jarak kematianmu dengan rumahmu sekian meter. Allah sudah perhitungkan. Allah sudah memperhitungkannya. Al-Muhsi tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, tidak ada. Dia disebutkan dalam hadis, ditulis. Al-Muhsi disebutkan dalam dua kali. Tulis 2 kali. Al-Muhsi 2 kali. 1 dari Imam Tirmizi, 2 ya dari Imam Ibnu Majah. Ya, itu saja. Nah, hadis Imam At-Tirmizi inilah yang tertempel di dalam Al-Quran. Hadisnya dari Imam At-Tirmizi, huwallahu, seterusnya itu, huwallahur rahmanul malikul quddus. Itu hadisnya dari Imam At-Tirmizi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Tulis hadis Abu Hurairah. Hadis Abu Hurairah. Iya, diriwayatkan dari Abu Hurairah. Al-Muhsi ini, ya, Al-Muhsi ini sekali lagi saya ulangi, Al-Muhsi artinya yang maha memperhitungkan. Tidak disebutkan dalam Al-Quran, tapi dia disebutkan dalam hadis di 2 imam, yaitu Imam Tirmizi dan Imam Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kemudian kita masuk, mohon maaf ya agak cepat sedikit, Al-Mubadi, yang maha memulai. Ini kita harus jelaskan 2. Al-Mu'id, yang maha mengembalikan, sama. Memulai, mengembalikan, ya, ini harus kita jelaskan bersama-sama. Allah memulai sesuatu. Coba lihat, ya, siapa yang paling duluan ada di langit maupun di bumi? Allah. Dia adalah huwal awwal wal akhir. Dia maha awal, tidak ada laisa qabla syai'. Tidak ada yang duluan daripada Allah. Ya, dan dia wal akhir, dia maha akhir. Nanti pembahasannya al-mubdi sama al-awwal sama. Ya. Jadi al-mubdi artinya yang memulai. Al-mubadi artinya yang memulai. Al-mu'id yang mengulang kembali. Ya, jadi Allah nanti ulang segala perbuatan kita di dunia akan diulang di akhirat. Ya, Allah perlihatkan itu. Segala dosa-dosa dan maksiat kita Allah mengulang. Ya. Nanti Allah mengulang. Dahulunya bumi tidak ada. Dahulunya dunia tidak ada. Ya, nanti Allah ulang, tidak adakan kembali dunia. Dahulunya tidak adalah 7 lapis langit. Nanti Allah kembalikan lagi. Tidak adanya 7 lapis langit. Dan seterusnya. Allah maha mengulang. Coba. Dari generasi ke generasi. Manusia ke manusia. Setelah ditenggelamkan semua manusia. Meninggal semuanya kecuali yang selamat di kapalnya Nabi Nuh. Allah ulang lagi, perbanyak lagi manusia. Jadi miliaran lagi manusia. Nanti ketika di zamannya Nabi Isa, ketika Nabi Isa telah membunuh Dajjal, itu akan terjadi lagi banjir bandang. Jadi setelah nanti akan kita kajikan tentang tanda-tanda hari kiamat. Nanti akan ada daurah setelah lebaran. Tidak tahu 3 bulan ke depan atau bagaimanakah kalau saya tidak masuk pondok. Ya, karena saya rencana mau masuk pondok Masjid Jannatul Firdaus 1 tahun. Ya, baru ke Saudi masuk pondok lagi 2 atau 3 tahun atau 1 tahun. Tergantung. Kalau istri saya mampu bersabar tunggu saya 2 tahun, 2 tahun. Kalau 1 tahun, 1 tahun. Ya, nah ini. Jadi diperhatikan, Allah maha memulai dan Allah maha mengulangi. Sama, al-mubdi itu tidak disebutkan dalam Al-Quran, al-mu'id juga.
tapi dia disebutkan dalam hadis yang sama yang tadi. Jadi ditulis saja, kasih sama saja. Ini tadi. Al-Muhsi, Al-Mubadi, Al-Mu'id sama. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Sama jadi ditulis saja, dikasih gabungkan saja supaya tidak ditulis imamnya, tidak cabik. Jadi gabungkan saja Muhsi, Mubdi, Mu'id. Sama. Itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah semuanya. Ya, diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kemudian kita masuk Al-Muhyi. Ini harus juga dijelaskan dua. Al-Muhyi, Al-Mumit. Yang maha menghidupkan, yang maha mematikan. Bilal, ayo. Dapat poin ini Bilal. BB di karpe kan? Ayo. Tidur pagi. Ayo, akhwatnya ndak ada tidur pagi. Ayo, dipercepat. Kita kejar. Sedikit lagi. Ya. Diperhatikan. Al-Muhyi, Al-Mumit, yang maha menghidupkan dan yang maha mematikan. Ya, sama Al-Hayy. Kalau Al-Muhyi, Al-Mumit itu tidak didapatkan dalam Al-Quran. Jadi dia dalam kata Al-Hayy, ditulis Al-Hayy. Ya, Al-Hayy. Al-Hayyu ini. Al-Hayyu. Afwan. Al-Muhyi dulu ya, belum Al-Hayy ya. Al-Muhyi. Sekarang perhatikan Al-Muhyi. Batin. Nanti Al-Muhyi yang maha menghidupkan. Sudah? Itu terulang 2 kali. Inna dzalika la muhyil mauta. Sesungguhnya itulah Allah. Dialah Allah yang menghidupkan yang telah mati. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha mampu atas segala sesuatu. Kemudian ihtazzat wa rabat innal ladzi ahyaha la muhyil mauta. Coba lihat itu ya, pepohonan atau benih-benih, tanah-tanah yang sudah mati. Kemudian Allah hidupkan kembali. Allah tumbuhkan kembali. Dialah Allah yang menghidupkan yang telah mati. Bumi ini dahulunya mati, kemudian Allah hidupkan kembali dengan turunnya hujan. Kalau panas terus, mati semua tumbuhan. Tapi setelah itu Allah kirimkan hujan. Dengan sebab itu maka hiduplah semuanya kembali. Ya, itu dialah Allah Al-Muhyi, Al-Mumit. Ini ya. Adapun Al-Mumit tidak terulang dalam Al-Quran. Ya, tidak disebutkan. Al-Mumit yang mematikan, yang maha mematikan. Ya, Allah menghidupkan siapa yang dikehendaki dan mematikan siapa yang dikehendaki. Biar mati, kalau Allah mau hidupkan bisa dihidupkan. Ya, kemarin kita sudah contohkan siapa-siapa yang sudah mati dihidupkan kembali. Di kisahnya siapa? Kisahnya Ashabul Kahfi itu bukan mati, ditidurkan gitu. Siapa? Kisahnya Nabi Ibrahim ketika sudah nabunuh itu burung, kemudian nacincang, sudah nacincang nasimpan di sebuah gunung, kemudian napanggil, kemudian datang kembali. Kisahnya lagi di surah Al-Baqarah, wa amatahu mi'ata amin, dan kami mematikan dia 100 tahun. Tsumma ba'atha, kemudian kami bangkitkan kembali. Ya, ketiga kisahnya Nabi Musa yang ada seorang anak membunuh bapaknya supaya dapat warisannya. Nah, bunuh bapaknya.
akhirnya ribut di kalangan Bani Israel, siapa yang bunuh ini? Dicarilah orangnya. Ya, tidak ada yang mengaku sampai beritanya kepada Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah berikan saya petunjuk untuk mengetahui siapa pembunuhnya. Karena di masa Nabi Musa, orang yang membunuh dibunuh. Orang yang membunuh untuk mendapatkan warisan tidak dapat warisan. Sama di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Nabi Musa berdoa. Akhirnya Nabi Musa diperintahkan oleh Allah agar satu kampung mencari sapi. Ya, mencari sapi yang kekuning-kuningan, yang cantik dilihat, kemudian disembelih. Setelah itu diambil bagian pahanya, kemudian bagian pahanya itu sapi dipukulkan itu orang mati, supaya orang mati itu hidup kembali. Ya, akhirnya setelah disembelih sapinya, diambil pahanya, dipukulkan mayat, langsung hidup kembali mayat, mengatakan yang bunuh saya adalah fulan. Tapi jangan dicontoh ini, jangan sampai nanti kurbani orang, ambil pahanya, pergi ke kuburannya mamamu, pukul tidak hidup-hidup gitu. Ya, kalau hidup juga jangan sampai lari jangan. Ya, tidak. Ini kekhususan bagi Nabi Musa karena Allah wahyukan. Seandainya Allah tidak perlu suruh pukulkan pakai paha sapi, bisa tonji hidup. Cukup Allah mengatakan hidup kok, hidup. Ya, itu. Jadi itu cuma usaha yang Allah jadikan sebab. Kemudian kita masuk al-hayy. Al-hayy terulang 8 kali. Ya, artinya yang Maha menghidupkan juga. Yang Maha menghidupkan. Terulang 8 kali. Yang Maha menghidupkan. Terulang 8 kali. Adapun bergandengan al-hayyu al-qayyum terulang 3 kali. Al-hayyu al-qayyum bergandengan ini terulang 3 kali. Jadi ditulis kata hayy dulu terulang 8 kali. Kemudian dikasih garis miring al-hayy al-qayyum terulang 3 kali. Ya, misalnya kata Allah Azza wa Jal di dalam Al-Quran, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, dialah Allah yang tidak ada ibadah kecuali kepadanya, yang berhak disembah kecuali dirinya, huwal hayyul qayyum, yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri. Jadi tulis al-qayyum maknanya, tulis al-qayyum yang maha berdiri sendiri. Yang maha berdiri sendiri artinya Allah tidak membutuhkan siapapun. Ya, Allah tidak membutuhkan siapapun. Sampai diri kita, ya, sampai para nabi Allah tidak butuhkan. Ya, seandainya kita semuanya kufur kepada Allah sebagaimana kufurnya Fir'aun, sebagaimana kufurnya Namrud, itu tidak mengurangi kekuasaan Allah, tidak menggantikan Allah sebagai Tuhan. Ya, seandainya kita tidak ada yang mau sholat, tidak ada yang mau puasa, tidak ada yang mau menghafalkan Al-Quran, ya, Allah tetap sebagai Allah. Dia Tuhan, tetap sebagai Tuhan. Di Allah tidak butuh kepada kita, tapi kita lah yang butuh kepada Allah. Ya, jadi Allah yang maha berdiri sendiri. Misalnya dalam surah Al-Imran, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian dalam surat yang lain, wa anatal wujulil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala sulma. Ya, ditulis faedahnya. Ini harus penting kita ketahui. Faedahnya ini hayyul qayyum. 1, jikalau seorang berdoa kepadanya dikabulkan. Jadi kalau kita punya hajat, punya keinginan,
yang mau langsung dikes oleh Allah pakai ini. Ya. Karena ini hadis sahih. Ya, tentang nama ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya dari Anas. Ya, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ya hayy ya qayyum inni sa'as'aluka, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabi. Ya. Ketika ada seorang sahabat mengatakan ya Allah ya hayy ya qayyum, maka Nabi mengatakan kepada sahabatnya, tadruna bima da'a? Apakah kamu tahu dengan apa kamu berdoa? Bilal, duduk, bagus. Fatir. Ya, apa kata Nabi? Apakah kamu ketahui dengan apa kau berdoa? Ketika sahabat ini mengatakan ya Allah ya hayy ya qayyum, qalu Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, maka Nabi berkata, wallazi nafsi biyadi, demi yang jiwaku di tangannya, kata Allah, kata Nabi, laqad Allah bi ismil azim, sungguh engkau telah berdoa kepada Allah dengan namanya yang paling agung. Alladzi idza du'iya bihi ajaba, yang kalau kamu berdoa dengan memakai al-hayy al-qayyum, doamu akan dikabulkan. Jadi kalau selama ini ada cita-cita tak, ada keinginan tak, belum tercapai, pakai doa ini. Ya hayy ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Itu doa yang paling kuat. Kalau kalian dalam bahaya, takut pada musuh, baca doa ini saja. Musuh tidak akan pernah mengenai kalian. Ya, itu terbukti dalam kehidupan saya. Ya, biarpun kalian di mana, di bumi manapun kalian pijak, di bawah langit pun, di bawah langit manapun kalian dinaungi. Itu saja. Kata ya hayy ya qayyum, andalkan. Kemudian faedah yang kedua, jikalau meminta diberi. Jikalau meminta diberi. Tadi kalau berdoa dikabulkan doanya, kalau meminta diberi. Doa bagian dari permintaan, tapi permintaan bisa jadi hal-hal yang fisik. Ya, misalnya minta rumah, minta naik haji bersama keluarga, pakai doa ini. Ya Allah, saya memohon kepadamu, ya, tidak meninggal kecuali pernah injak Ka'bah. Ya, akhirnya injak Ka'bah walaupun tidak ada wanta. Ya, saya terjadi dalam kehidupan. Ya, pernah berdoa dengan ini, cuma salahnya saya cuma berdoa mau injak Ka'bah bukan haji. Mau lihat Ka'bah secara semua cium Hajar Aswad. Akhirnya cuma umrah. Ya. Nah, ini kita berdoa kepada Allah. Ya hayy ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Agar segala urusan kita di bawah ya kehendak dan keputusan Allah Azza wa Jalla. Sekarang al-wajid, al-majid sama. Al-wajid, al-majid. Al-wajid Al-wajid ya, sama disebutkan dalam hadis Abu Hurairah tadi. Jadi digabungkan saja ke atas ini. Al-wajid sama al-majid. Secara isim fa'il itu disebutkan dalam hadis saja, tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. Secara sifat disebutkan banyak dalam Al-Qur'an. Al-Majid sudah kita sebutkan. Al-Majid, Al-Wajid artinya yang maha kaya. Al-Wajid. Kalau Al-Majid yang maha baik, yang maha mulia. Al-Wajid artinya yang maha kaya. Al-Majid. Perhatikannya ada Al-Majid, Al-Wajid, Al-Wahid. Hati-hati yang beda-beda. Al-Wajid yang maha kaya. Tapi di sini bedanya Al-Ghani sama Al-Majid. Kalau Al-Ghani yang maha kaya pada perbendaharaan. Tapi kalau Al-Majid yang maha kaya,
Al-Wajid yang maha kaya dengan kasih sayang, cinta. Ya, Allah maha kaya cintanya, kasih sayangnya. Ya, di situ perbedaannya. Al-Majid yang maha baik, yang maha mulia, yang maha agung, maha luhur, itu semuanya. Ini semuanya satu hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Jadi digabungkan saja ke atas itu. Kemudian kita masuk Al-Wahid. Ya, yang maha esa, yang maha satu. Al-Wahid yang maha esa atau satu. Al-Wahid yang maha esa atau satu. Terulang 6 kali. Wa barasulillahi al-wahidil qahhar. La ilaha illa huwa wa ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang satu, bukan Tuhan 3. Tuhan bapak, Tuhan ibu, Tuhan nenek. Ini bukan. Ya, Tuhan Allah. Bukan. Tuhan kalian itu cuma satu, yang Maha Esa. Kalau ada 2 Tuhan, hancur dunia ini. Kenapa? Karena Tuhan satu maunya langitnya warna biru, Tuhan satu maunya langitnya putih. Ya, akhirnya dia baku perang. Siapa menang pasukannya? Kalau 2 Tuhan. Ya, apalagi Krishna lebih banyak lagi. Ya, apalagi Kera Sakti lebih banyak lagi. Ya, ada Tuhan angin, ada Tuhan api, ada Tuhan udara, avatar. Ya, ini semuanya film-film yang menyesatkan akidah. Tuhan itu cuma satu. Dia yang mengatur api, dia mengatur segala sesuatu. Itu intinya. Ya. Nah, sekarang Al-Wahid. Al-Wahid apa artinya tadi? Yang Maha Esa. Ya, yang Maha Satu. Sekarang As-Somad. 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 As-Somad artinya Ahad Al-Wahid sama. Ahad sama Al-Wahid sama. Ya, sekarang As-Somad. As-Somad artinya tempat yang maha melindungi. Melindungi. Yang kedua, tempat meminta segala sesuatu. Tempat meminta segala sesuatu. Terulang 1 kali di surah apa ini? Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Katakan ya Muhammad bahwa Tuhan itu hanya satu. Ya, Allahus somad. Dialah Tuhan, tempat meminta segala sesuatu. Tempat berlindung dari bahaya. Hanya satu-satunya. Ya. Terulang 1 kali. 1 kali di dalam Al-Quran. Terulang 1 kali. Nah, di sini ada lagi kedalaman. Ya, dia Tuhan yang Maha Satu. Terulang 1 kali di tempat yang satu-satunya, yang dimana ketika kita baca, ya, itu seperti sepertiga Al-Quran. Ya, yang membaca surah Al-Ikhlas kalau tidak bisa dihatam hari-hari, baca mau surah Al-Ikhlas 3 kali. Pahalanya seperti menghatam Al-Quran. Kenapa? Karena di situ ada keagungan Allah. Ya, apalagi kalau dibenarkan dalam hati. Allahu Akbar. Siapa yang mati dalam surah Al-Ikhlas saja, surga sudah itu. Ya, kalau dia betul-betul qul huwallahu ahad, betul-betul itu Allah satu. Coba lihat Bilal ketika disiksa, apa dia bilang? Allah ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun
ahad, satu Tuhan itu satu saja. Ya, bukan tuan-tuan yang disembah patung-patung di sekitar Ka'bah. Sekarang Al-Qadir. 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 Terulang 2 kali. Maknanya yang maha mampu. Yang maha mampu terulang 2 kali. Al-Qadir artinya yang maha mampu. Terulang 2 kali. Misalnya, qul huwal qadiru ala ayyab'atu alaikum. Katakan ya Muhammad, dialah Allah yang maha mampu membangkitkan kalian. Faqaddarna fa ni'mal qadirun. Dan kami pun mengkadar. Nah, ini makna kedua. Yaitu menetapkan sesuatu. Jadi Al-Qadir yang maha mampu. Yang kedua maknanya yang menetapkan sesuatu. Allah kasih kadar sesuatu itu misalnya. Ya. Kadarnya penglihatan kita 100 meter. 101 meter tidak bisa kita lihat. Atau 1 kilometer. Ya, kadarnya rambut ini, rambut alis cuma bisa tumbuh misalnya sekian mili. Tidak boleh lebih. Kadarnya ini misalnya matahari. Seandainya ini matahari turun sedikit ke bumi, tidak sebegitu banyak kadarnya, bukan jutaan miliar kadarnya, cuma ratusan ribu kilometer, maka tidak ada yang hidup di bumi karena saking panasnya. Ada yang bisa hidup di matahari? Tidak ada. Seandainya itu matahari didekatkan, sejarak misalnya Allah kasih kadar cuma 1 kilometer, kira-kira ada hidup? Mati semua. Biar air habis terkuras saking panasnya. Tapi Allah kadarkan matahari jauh dari bumi, tidak jauh dari planet yang lain, sehingga di bumi itu bisa orang tinggal. Ya, coba lihat, Allah kadarkan planet-planet lain tidak ada oksigennya, sehingga orang kalau mau pergi ke planet Mars, mau pergi planet Plutus, apa, ya harus apa? Pakai oksigen, pakai baju apa? Baju astronot. Habis gasnya sekian jam harus turun lagi ke bumi. Kalau tidak, mati dia. Pecah kacanya, mati dia. Itu coba lihat. Allah kadarkan di mana ada oksigen, ada kehidupan. Allah kadarkan berapa tumbuhnya sesuatu. Allah kadarkan berapa harinya ini hari di dunia. Allah kadarkan berapa jam seseorang hidup. Semuanya di atas kadar yang Allah telah kadarkan. Sedikit lagi Novel, ayo sedikit lagi. Sekarang Al-Qadir ditulis juga Al-Muqtadir, sama. Yang maha menetapkan. Sama ya, Al-Qadir, Al-Muqtadir sama. Al-Qadir isim fa'il, Muqtadir isim fa'il dalam wasal lain juga. Ya. Al-Muqtadir. Al-Muqtadir sama. Ya. Terulang 4 kali. Muqtadir terulang 4 kali. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadir dalam surah Al-Kahfi. Ya. Wadrib lahum matalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardh. Ini yang saya bahasakan tadi. Coba kalian melihat kami memperumpamakan kehidupan dunia itu bagaikan air yang kami turunkan dari langit, kata Allah. Fakhtalata bihi, maka air itu masuk ke bumi, nabatul ardh. Ketika sudah masuk menumbuhkan apa? Bumi. Fa asbahu hasiman tadurur riyah, maka bumi itu hidup, tumbuh sesuatu, kemudian diiringilah angin. Artinya satu benih ketemu dengan benih lain ketika terirup angin, akhirnya jodoh, akhirnya tumbuh. Seperti pohon salak. Pohon salak itu kalau tidak dikasih kawin, pohon kurma itu kalau tidak dikasih kawin, tidak diirik angin, akhirnya ketemu satu benih dengan benih lain, tidak akan tumbuh-tumbuh.
Ya, seperti itu kayak kawin dikasih kawin istilahnya kalau dalam ilmu pertanian, dikasih kawin dulu baru bisa tumbuh. Kalau tidak dikasih kawin ada salak laki-laki, ada salak perempuan. Saya pun di situ ketawa pada hari itu. Ya, ada teman punya kebun salak. Ya, ketika kita dibawakan salak, saya diceritakan seperti itu. Oh, ternyata salak juga kawin. Bagaimana manusia kalau tidak kawin? Ya, salak saja kawin. Ya, nah ini. Kemudian di ayat lain kata Allah fi maq'adi sidakin inda malikin muqtadira. Ya, muqtadir di sini juga bisa bermakna yang memiliki kadar. Nah, ini makna yang ketiga. Muqtadir maknanya memiliki kadar atau kemuliaan. Yang memiliki kadar atau kemuliaan. Jadi qadir ada berapa makna? Yang maha menetapkan, yang maha mampu memberikan kadar, kemudian yang memiliki kemuliaan. Ya, makanya yang dibacakan Ustaz Nopal tadi apa? Surah apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Kenapa dikatakan Lailatul Qadar? Malam yang penuh kemuliaan. Ya, apa kemuliaannya malam Lailatul Qadar dibanding malam yang lain? Ada lebih 300 malam. Tapi malam apa yang terbaik? Malam Lailatul Qadar. Kenapa? Khairun min alfi syahr. Karena malam itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 83 tahun lebih. Bayangkan, satu malam kebaikannya, kemuliaannya, kadarnya lebih baik daripada 1000 malam. Lebih baiknya berapa kali lipat? Tidak ada yang tahu. Bisa 1000 kali lipatnya, bisa 2000 kali lipatnya. Makanya jangan ada yang lari untuk tidak iktikaf. Rugi di atas kerugian. Ya, nanti iktikaf Ramadan kita bersama Syekh Bilal. Ya, salah satu ahli qiraah yang menguasai 10 bacaan. Ya, itu didatangkan dari Saudi. Yaitu dikontrak, kalian tahu kontraknya itu ratusan juta. Didatangkan ke Indonesia, dikontrak, dikasih tempat tinggal. Sekali lagi di sana biasa yang datang sampai 1.500 orang, khususnya malam-malam ganjil. Kalian lihat di sana semua orang pada tidur di sekitar masjid. Ikhwan akhwat ada. Kebetulan istri saya pengurus di sana. Ya, kalau saya tidak bisa jadi pengurus karena banyak kegiatan biasa di luar. Tapi kalau hari iktikaf saya di situ 10 hari. Ya, saya di situ 10 hari. Maka dari itu nanti saya harapkan semuanya bisa ikut iktikaf Allah. Ya, iktikaf ini untuk kita mengejar keseriusan kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya, kenapa kita bisa lebih dulu masuk surga dibanding umat yang lain? Padahal umat yang lain ada yang hidup 1000 tahun, 2000 tahun. Kenapa? Karena kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Misalnya satu malam, kalau kita dapatkan malam Lailatul Qadar satu malam, setara umur kita 83 tahun. Jadi kalau 10 malam 830 tahun, 20 malam hampir 200 tahun. Dan selainnya. Ya, bacaan Quran kita, salat kita, tasbih kita, ya, dan selainnya. Sekarang kita masuk muqtadir terulang berapa kali tadi? 4 kali. Muqtadir terulang 4 kali. 1 disandarkan kepada Allah. Ya, wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Yang kedua kepada malaikat. Fi maq'adi sidakin inda malikin muqtadira. Ya, memiliki kadar, memiliki kemuliaan. Ya, disandarkan kepada malaikat. Kemudian terkadang juga disandarkan kepada matahari dan bulan. Yang ketiga kepada matahari dan bulan dan makhluk yang lainnya. Itu saja ringkasnya. Banyak sebenarnya tapi diringkas. Misalnya, "Wallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nura wa qaddarahu manazila." Dialah Allah yang menjadikan
matahari itu bersinar dan bulan itu bercahaya dan Allah menakdirkan tempat-tempatnya. Coba lihat, bagaimana kalau langsung muncul dua, bulan sama matahari? Tidak bisa. Ya, di mana muncul matahari, di situ akan tidak nampak bulan. Bulan itu ada. Jadi bulan itu bukan hilang, tidak. Ada terus. Tapi kalau ada cahaya matahari, maka cahaya rembulan redup. Karena dikalahkan oleh cahaya matahari. Sama dengan bintang. Apakah itu bintang kalau pagi hilangi? Jawabannya tidak. Tapi cahaya bintang itu akan nampak ketika matahari tenggelam. Ya, dan seterusnya. Ya, ini dari makna-makna. Sekarang kita sudah ke berapa? Coba lihat Imam. Sudah makna ke berapa ini? Ya. Tinggal 29. Nah, insyaallah taala di pertemuan ya selanjutnya kita akan lanjutkan. Sekarang saya akan mendengarkan, ya ini yang kita pakai ya, dengar dulu. Nanti cara menyetornya begini. Ya, ini. Masa nakala ting-ting. Nah. Yang kau ni nak dengar kina caranya ini nadana. Terdengar ji? Jangan ribut dulu. Suara dalam. Berhenti. Uping-iping lagi. Ya. Nah, ini ya. Ini yang kita bisa berikan. Sekali lagi saya ingatkan kepada seluruhnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an
thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya, di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kajian daurah Fikih Al-Asmaul Husna yang ke-8. Yang keberapa? Yang ke-8. Yang kita targetkan 11 pertemuan saja, insyaallah. Semoga dengan kekuatan dan keagungan Allah memudahkan kita dengan 11 kali pertemuan. Sekarang kita masuk Al-Wali. Ayo ditulis. Al-Matin sama Al-Qawi. Al-Matin sama maknanya Al-Qawi. Al-Matin sama maknanya Al-Qawi. Ya, terulang 3 kali.